Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Setiawan, NPM 0211204221 dari kelas 3L Manajemen. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka untuk menyelesaikan tugas perkuliahan mata kuliah etika bisnis, saya akan mengomentari pelanggaran etika berbisnis dalam periklanan. Iklan yang akan saya komentari pelanggaran etika bisnisnya ialah iklan yang berjudul Hago Pasti Jago. Sebelum itu, mari kita saksikan bersama-sama cuplikan iklan tersebut. Silakan. Lo juga bisa jadi pemenang karena banyak game seru yang bisa lo mainin di sini. Hago Pasti Jago. Oh iya, sebelum saya mulai berkomentar tentang pelanggaran etika bisnis dalam iklan yang baru saja kita saksikan bersama, saya ingin menegaskan bahwa video ini hanyalah pendapat pribadi dari saya dan tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Jadi, apabila ada yang tersinggung dengan video yang saya sampaikan atau pendapat yang saya keluarkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak ada maksud apa-apa. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke intinya. Teknologi dari zaman ke zaman semakin berkembang pesat. Era zaman sekarang juga biasa disebut era digital, di mana teknologi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan saat ini. Dan teknologi ini pula yang juga dimanfaatkan oleh developer game untuk menciptakan game yang lebih menarik lagi. Karena game bukan hanya disenangi oleh anak kecil saja, tetapi banyak orang dewasa yang masih suka bermain game. Contohnya saya sendiri, saya suka bermain game. Karena menurut saya pribadi, dengan bermain game kita dapat mengembalikan mood kita. Dari yang tadinya kita sedang stres atau sedang ada masalah, dengan bermain game kita dapat melupakan hal tersebut, walaupun itu hanya sementara. Dan sekarang saya akan membahas sebuah game yang beberapa waktu lalu sempat viral, baik di App Store maupun di Play Store, yaitu sebuah game yang bernama Hago. Nah, game Hago ini memiliki beberapa fitur yang menarik, seperti bisa dimainkan oleh lebih dari satu orang, bisa 2 orang, bisa 4 orang, atau bahkan bisa 6 orang. Nah, jika kita bermain game, apalagi ramai-ramai bersama teman, tentu itu akan menjadi lebih asyik dan seru. Betul kan? Pasti betul, nggak mungkin nggak. Nah, selain itu juga di Hago ini ada sebuah fitur yang menarik, yaitu terdapat banyak sekali varian game. Jadi, jika kita sudah bosan bermain game yang satu, kita bisa pindah game yang lain. Sehingga game Hago ini tidak pernah luput dari zaman, karena varian gamenya yang sangat banyak. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan, walaupun game Hago ini bagus dan cukup menarik perhatian masyarakat, terdapat beberapa kontroversi yang terjadi pada saat pemasaran game tersebut. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis KPI Pusat telah menemukan bahwa terdapat sebuah pelanggaran pada program siaran iklan Hago Pasti Jago yang ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi yang ada di Indonesia, seperti MNC TV, RCTI, Net TV, SCTV, Trans TV, dan Trans 7 pada tanggal 11 Mei tahun 2019. Iklan tersebut dinilai tidak sesuai dengan adab dan kesopanan yang berlaku di masyarakat Indonesia. KPI Pusat telah memutuskan bahwa tayangan iklan Hago Pasti Jago telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 58 ayat 4 huruf H. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif tertulis sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Penyiaran. Penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Menyikapi muatan tidak pantas pada iklan tersebut,
KPI Pusat mengimbau kepada saudara agar segera menghentikan iklan yang dimaksud. Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodia, juga menegaskan bahwa setiap iklan, meskipun sudah memenuhi syarat administratif tayang iklan yang berupa surat tanda lulus sensor atau STLS, secara substansi, iklan harus menghormati etika yang berlaku di masyarakat. Nah, iklan Hago Pasti Jago juga menampilkan kata pasti, di mana menurut saya hal ini melanggar etika pariwara Indonesia bab 3 bagian A, yaitu tata krama nomor 1 tentang isi iklan poin 1.2.2 yang menyebutkan bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata yang berawalan ter dan atau yang bermakna sama, kecuali di garis tanda bawah ini, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada buktinya, mau ngomong dia game paling bagus juga nggak masalah. Gitu. Ya mungkin sekian pendapat yang bisa saya sampaikan dari pelanggaran etika bisnis periklanan dalam iklan Hago Pasti Jago. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, karena ini pertama kalinya saya buat video seperti ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.